Dan dia itu sebenarnya kayak risih sama laki-laki. Ya, ya ampun. Ah, monyet. Enggak, dia enggak di sini, dia lebih mobile. Maksudnya dia jalan-jalan gitu. Wanita karir, wanita karir. Jangan bercandain Bang Jegel. Di dalamnya ada lagi yang satu pintu lagi. Oh. Ini nggak mau beneran dikasih tahu atau nggak? Kembali lagi di Geger, Jegel Regen, Ger. Kali ini aku masih bersama Ate. Hari ini Teh, Ya, teman kita agak berbeda. Kenapa nih Bang kita di gang ini Bang? Karena Namanya ganggu ya ini namanya ya? benar. Atau ini adalah gang yang jarang kerja. Apa itu? Senggang. Senggang. Ya, jadi kali bintang tamu kita spesial dan kita akan melakukan sebuah ekspedisi penelusuran. Bintang tamu kita kali ini cantik tapi memiliki apa ya? Orangnya perasa banget. Perasa. Peka banget. Ya. Cuman bukan hal-hal asmara, Tapi lebih ke hal-hal yang harusnya kita nggak usah cari lah ya. Maksudnya gini-gini mah udah harusnya udah lah ya. udah mulai merinding gue. Demam kali lu. Covid kali Covid. Covid kali Covid. Please welcome bintang tamu kita. The one and only Sarah Wijayanto. Kak sini langsung biar kita udah kebangun serem-serem. Aduh kamu jangan gitu dong. Kalau kamu aja serem apalagi kita ini. Nah ini nih. Enggak, soalnya itu tadi dia ngagetin aku. Dia siapa? Tadi Kak ada gue di- sering sini malam loh Kak. Iya. Kirain tadi ada krunya. Inilah pemirsa. Sarah Wijayanto ini adalah food blogger ya. Kita bakal bahas makanan. Oke guys, hari ini kita kedatangan Sarah Wijayanto. Dia ini adalah food vlogger terkenal. Sekarang Mbak Sarah ini akan membuatkan makanan spesial. Ikutin terus, hahaha. Apa kabar? Baik. Kak Sarah ini baru pertama kali main ke tema, jadi kita mau ajak Kak Sarah keliling-keliling. Iya. Tapi kita hanya keliling-keliling, kita akan ngebahas bangunan ya. Oke, jadi arsiteknya kayak apa? Boleh ya. Ini bagus ya temboknya Ini ya. bagus temboknya, desain interior ya gitu aja ya. Maksudnya oke, yang segitu-segitu aja kita ya. Oke. Masalah lampu yang dipakai, Ya, tata boleh, ruang, lantai ya. lantai Nggak apa-apa. gitu-gitu aja Oke. ya Kak Kita ya. mulai dari mana? Nah, kita mulai dari jalan kita ke sana dulu boleh Kak Sarah ya, iya. siap. Jadi mungkin nanti pembangunannya itu sebelumnya tuh ada kuburan apa gitu kali ya? Enggak, bukan ini masalah mana. Nah, mungkin ada kali ya kuburan-kuburan kucing kali ya. Iya, Kali maksudnya ya. itu. Jadi ini tuh studionya Tema Kak, kantor Tema Indonesia. Bagus banget. Yang mana ada studionya dan kita mau masuk ke studionya. Oke. Tapi Kakak kan lumayan sering ya sering melakukan penelusuran kan. Ini baru ada waktu nih. Iya, ini sebenarnya aku kalau lihat kalender tuh titiknya full semuanya. Tapi karena diundang sama kalian, aku menyempatkan waktu. Aku bilang sama siapa nih? Tema spesial. Emang sama Indra. Oh ya udah oke gitu. Sama Ate. Oh ya udah. Kak kalau boleh tahu nih sebenarnya Kakak nggak mau istirahat aja gitu, maksudnya nggak usah. Oh, ya udah, nggak usah dah. enggak. Bukan ininya, maksudnya Kalau penelusurannya kosong gitu. istirahat dulu. Iya, biar maksudnya energinya gak kuras. penelusuran itu Kakak melakukannya ada timeline-nya nggak? Kayak misalnya berapa bulan sekali dan tempat seperti apa Kak? Biasanya kalau misalnya syuting penelusuran itu aku sebulan itu 3 kali atau 4 kali. Oke. Karena itu capeknya kan berhari-hari ya. Ya, benar. Nah Iya, kecuali kalau misalnya keluar kota. Kalau misalnya kita syuting di luar kota itu bisa 2 hari atau 3 hari syuting. Karena untuk apa namanya lebih efisien, kita 1 hari itu bisa madetin sampai 3-4 episode. Nah itu tuh capeknya ada banget lagi gitu. Tapi pernah nggak dapet tempat yang pengen ditelusurin gitu? Sering. Jadi kadang-kadang kalau di luar kota itu entah kenapa, jadi misalnya kita mau ke tempat A, nah itu tuh ada sesuatu aja yang terjadi, perizinan lah atau apa segala macam. Nah tapi kita dapat nih tempat yang B gitu ya. Opsi Nah, keduanya gitu. Opsi kedua ini itu kita mendapatkan cerita yang pesannya itu memang harus disampaikan gitu. Jadi yang kadang-kadang nyambung sama apa yang sedang terjadi dengan kita, host-hostnya.
Bukan hal yang buruk ya, tapi hal justru malah pesan yang baik gitu. Tapi ada nggak satu momen di penelusuran tuh satu episode yang nggak ketemu apa-apa? Iya. Pernah. Tapi tetap lanjut. Lanjut, paling aku cuman bilang, oh iya memang di sini ada ini, tapi nggak ada yang mau bicara, dia biasa aja yang ya udah. Akhirnya kakak nemu tukang bakso enak daerah Iya, situ. iya. Akhirnya kuliner ya. Tapi kan tarafnya kayak apa? Misalnya kayak ini tempat bukan tempat ini, maksudnya di mana gitu? Ini mah aman ini. Ini misalnya dia senyum-senyum teh, jangan gitu teh, lu teh. Enggak, maksudnya ada tarafnya nggak? Kayak misalnya dengar cerita orang, oh ini Beyond ini tempatnya nih. Ini tuh bekas apa. Ayo kita datengin. Atau ada kayak ini mah nggak terlalu nih, nggak usah datengin aja. Nah, jadi kalau misalnya ada fixer, kan biasanya kirim foto dulu atau kita mendengar cerita. Nah, dari situ, tapi aku belajar selama ini udah 6 tahun, mau 6 tahun kita di Hari Misteri Sarah. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngelihat foto lokasi, ada yang buat di kamera looks-nya bagus nih. Tapi secara energi kayaknya biasa aja. Ya udah kita tetap jalan gitu. Nah, tapi kadang-kadang juga ini kayaknya biasa aja deh. Tapi secara energi lumayan nih. Cuman kita nggak tahu lah. Yaudah kita datengin. Nah, di lokasi itu belum tentu seperti apa yang kita lihat ya. Kadang-kadang yang tadinya aku pikir biasa aja, tapi karena nggak ada tempat ya udah deh yuk kita ke sana. Udah muntah semuanya kayak gitu-gitu. Jadi emang biasanya kejutannya itu pada saat kita datang di lokasi gitu. Dan karena emang kita nggak ada skrip, kita mengalir apa adanya, jadi ya kita sama sekali pada saat pergi nggak pernah tahu apa yang akan kita temukan. Tapi kan terlepas dari itu tuh biasa ada sesuatu di sini nih. Ada di bangku itu biasanya wasit. Bukan, ini biasanya kalau misalnya ada orang yang main suka nungguinnya di situ. Iya benar, pemain cadangan. Tapi ini Kak, ini kita kasih tau lagi ya, ini tuh hanya studio Kak, only studio. Jadi studio ini bisa dipakai untuk syuting. Bagus. Awalnya positif banget, di sini bawahnya rajin kerja gitu. Iya benar. Kak, usah lihat kamera diliatin, Kak, lihat kamera aja Kak. Sebelah sini. Kak Sarah lihat kamera aja Kak. Emang itu tangga, itu emang tangga. Oh itu ya. Jadi, oke. Enggak. Tapi gini, secara energi tempatnya bagus kalau menurut aku. Perputaran energinya bagus. Tapi yang namanya makhluk yang tidak terlihat, mereka akan ada di mana-mana. Bahkan di mall yang paling ramai pun mereka ada. Dan bahkan di tempat di mall lebih banyak penghuninya juga ada penghuni yang kelihatan ya. Jadi di keramaian. Itu adalah hal yang biasa gitu. Nah, cuman aku tadi mau ngebahas karena aku udah ngeliat satu sosok. Nggak apa-apa Kak, coba boleh bahas. Nggak apa-apa. Jadi jangan gua. Kak jangan gua. Astagfirullah. Jadi aku tadi sempat ngeliat di area sini. Cuman bukan sosok yang mengerikan, biasa aja. Sosoknya perempuan. Penunggu sini. Enggak, dia enggak di sini, dia lebih mobile. Maksudnya dia jalan-jalan gitu. Wanita karir. Jangan dibercandain Bang Jegel. Biar tenang kitanya. Nanti dia nyaut gimana? Bukan gimana? Jadi bajunya maksudnya biasa kayak rok terusan gitu, ada bunga-bunga ininya segini, kayak apa sih, ada rendanya dikit di sini. Rambutnya juga nggak terlalu panjang segini, terus tadi hilang. Nah, cuman kayaknya dia adalah sosok yang sama yang tadi aku lihat di sini nih. Kak, ini kan studio mau disewa-sewain ya. Takutnya kalau misalnya terlalu detail, orang nggak mau nyewa. Takutnya juga nyewanya sampai sini. Kan maksudnya kan bukan sosok yang mengganggu. Ini kan selalu ada aja yang selalu begitu-begitu ada. Ya. Sebenarnya yang lebih mengerikan itu manusia tahu. Iya ya, manusia tuh ada yang bilang bahwa manusia tuh bisa melakukan apapun ke manusia lain. Sementara mereka belum tentu kan. Mereka bahkan cenderung ya tidak mengganggu aja. Mereka tidak mengganggu kalau tidak diganggu gitu. Kalau ya, yang jahat mereka tugasnya untuk menggoda manusia untuk mancing kita untuk melakukan hal yang buruk. Tapi kan keputusannya di manusia juga. Jadi siapa yang lebih setan? Manusia setan bener. Makanya Ate kan gitu kan, tingkahnya kayak setan. Iya. Tapi kan kalau misalnya dalam proses
ini Penelusuran. Sabar. lincah banget. Jadi harus permisi kalau sini. Oh iya, Agak permisi. legend. Iya. Iya, ada apa-apa. Oke. Kalau dia mah setan juga tunduk sama dia. Iya. Sini Nah, dulu. ini kalau di sini nih Nggak, ini- salinnya kita. Tapi ini mohon maaf ya, kasar Ya. ya. Ini mohon maaf sebelumnya. Astagfirullahaladzim. Enggak ini, sandung ini doang. Ya. Tapi ini mohon maaf sebelumnya Kak Sarah. Ya. Ini lampunya ada sebenarnya. Lampunya ada, tapi kok kenapa gelap kayak gini? Kenapa digelapin sih, guys? Biar kelihatan horor. Oh, Oh, iya. bagus ya setnya. Bagus, ini set untuk ngobrol-ngobrol. Kok aku nggak diajak syuting di sini sih? Ini belum, Podcast ini belum. juga Ini biasanya di sini. beda program. Bang Oki biasanya sini ya. Coki, kadang coki. Bang Coki juga. Iya. Oh ya Oki, Coki, Iya. Toki. Oh, banyak dah. Oke. Ini studionya kita juga, Studio Kak. juga Kak. Nah, Ini tempat ya talent-talent nunggu lah, gimana. nunggu. Ya, Tapi ya, emang Sarah kalau boleh di duduk. lantai 2 ini auranya emang agak beda nih. Iya. Kak, boleh Kak, maaf dulu. Oh ya. Ya Kak, kan Bang Jegel tahu gue pernah kesini 2 kali nih. Ya. Ini gue selalu ngerasa agak aneh auranya emang. Di mana? Di sini. Aku santai-santai aja, Teh. Engkau yang Tapi kayak- benar. Entah karena ventilasi nggak ada terus itu, tapi kayaknya kayak panas gitu selalu. Ada AC kok di sini, maksudnya AC juga ada. Diganggu. Tuh, makanya gue ngerasanya. Diganggunya suara ya? Sapa ketok. Oh. Tuh kan tahu Kak Sarah berarti. Emang iya? Kalau gue lebih ke panas terus kayak wup gitu. Emang apa, Kak? Apa? Kak minta apa? Oh iya benar juga. Kak minta apa? Oh iya benar juga. Enggak minta apa-apa. Di sebelah mana Kak? Itu suara AC deh kayaknya. Nggak, kalau ini ada ruangan kan? Makanya, nah iya waktu itu sekali gue ngeri sama Rispo tuh. Kalau kontrol room memang gelap banget sih. Itu. Kalau gua sendiri di situ sih lumayan ya. Oh lu iya, lu sama di situ. Ya? Sebentar. Anjir. Kejar. Gelap itu. Tapi ada orangnya. Siapa ya? Oh, Enggak bentar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa situ aja aku enggak. Di sananya ya? di dalamnya ada lagi yang satu pintu. Oh. Ini mau beneran dikasih tahu atau enggak sih? Boleh Kak, gue juga penasaran. Dia bentukannya gimana? Apakah yang Ini di bawah kalau kayak di bawah ini tadi? kayaknya marmer deh. Iya, tak gua. Tak gua. Ngatok-ngatok ini marmer. Kalau yang di bawah tadi itu beda sama yang ini. Lain lagi. Nah, lain. Ternyata. Jadi kalau misalnya yang ini emang agak sebenarnya mungkin bukan ganggu atau gimana. Tapi karena energinya dia itu lumayan negatif, jadinya outputnya begitu. Cuman yang aku rasain itu karena ada sesuatu yang dia marah, makanya dia nyangkut nih. Ada sesuatu yang bikin dia marah, akhirnya dia nyangkut. Outputnya makanya jadi kayak caper. Dan dia itu sebenarnya kayak risih sama laki-laki. Ya ampun. Ah monyet. Ampun. Ah monyet. Bagus. Pakai sempak doang lagi. Tapi yang Kak Tara bilang tuh tentang dia tadi. Ini beda lagi. Beda-beda Mas, itu kan. Itu mah Lah, gua kira yang tahu gua sama Kak Sarah. Bang Jegel doang yang nggak tahu. itu mah tukang nyuci patu. Kak, tapi kalau Tapi enggak, aku nggak tahu ya. Aku kok curiganya bukan yang di sini, tapi dia ngikut sama salah satu yang kerja di sini gitu. Wow. Nah, Direct aja. saya itu sekalian mau nanya tuh Kak. Kalau yang ngikut-ngikut tuh karena apa dasarnya? Iya, dia dasarnya suka kah atau aura kita negatif Nggak kah? tahu, mungkin sebenarnya belum tentu auranya negatif. Bukannya kita apa ya? Kadang-kadang mereka itu bersinggungan sama energi kita dan ngerasa ada kemiripan pada saat kita juga mengalami hal yang mirip atau sama dengan sosok ini. Mungkin yang diikutin ini sedang mengalami hal yang mirip.
Jadi secara energinya ketemu. Nah, kenapa sosok ini ngikut? Bisa jadi sosok ini yang ada di dekat rumah atau ada berada di tempat jalan menuju rumah. Jadi kita kalau sehari-hari ngelewatin situ, jadi dia kayak pas connect energinya, terus dia akhirnya ngikut terus. Nah, biasanya mereka juga jadinya seperti mau menyampaikan pesan supaya yang masih hidup ini jangan sampai mengalami hal yang sama. Belum tentu kematian ya, tapi juga jangan sampai menyesal seperti dia. Mengambil keputusan apa gitu-gitu ya. Ini ada hubungannya sama keluarga dan uang. Nah, aku nggak tahu siapa yang sedang. Di antara kalian Siapa yang punya utang kalian tuh? Astaga. Kak, tapi ini Kak, bayangan soal bagaimana kita tahu bahwa Kak Sarah Kakak paham horornya juga, Kakak tahu ininya juga, maksudnya menelusuri bagaimana mengentertainingnya. Kakak punya DMS gitu. Horor yang di film itu bener nggak sih sama horor yang aslinya? Maksudnya kan kayak yang di film tuh ada kayak jump scare, hiperbolanya banyak lah ya. Ada apa namanya? Ya banyak hal lah yang begitu-begitu. Kalau film ya pasti harus di-exaggerate kan, itu it's a show, maksudnya bukan show apa ya, it's a entertainment kan. Ya pasti dari ceritanya mungkin hanya 2%. Sisanya itu jump scare lah apalah. Iya, itu kan harus dibikin menarik ya, Hollywood aja gitu. Memang seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti dibikin film bener-bener sesuai sama apa yang terjadi, orang kayak biasa aja dong biasa gitu. Aja, takutnya orang beda sama kita ya. Tapi kan horor sekarang tuh beda banget kan. Maksudnya film-film horor sekarang tuh beda banget. Banyak yang diangkat dari kisah nyata dan cara bertuturnya juga beda banget. Kalau dulu tuh kan bener dendam, meninggal, jadi gentayangan yang gimana-gimana kalau dulu kan. Kalau sekarang tuh emang kayak apa nih ya bilangnya, kayak ya culture-nya, ya kayak itu memang begitu kayak. Ya maksudnya kan mungkin ya dengan perubahan zaman juga, dan sekarang orang-orang mungkin lebih terbuka sebenarnya hal-hal yang terjadi kalau di film-film horor gitu ya. Itu awalnya kan pasti dari hati dengki manusia. Jadi ulahnya kan seperti lebih ke manusia yang punya masalah dengan manusia lain gitu. Dan core-nya itu hanya hati yang dengki aja. Emang setan manusia. Emang setan manusia. Iya kan? Tapi Kakak nonton film horor nggak? Nonton. Ada ini nggak? Ada rasa kayak Pas lagi nonton ya? kaget atau apa? Oh, aku waktu nonton Annabelle Comes Home itu takut. Dari filenya juga ada yang kisah benernya gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa Annabelle Comes Home buat aku very entertaining. Sama Lights Out. Tahu nggak Lights Out? Yang dia muncul kalau lampunya mati ada tuh gitu. Itu simple tapi kayak ngagetin. Iya lagi gitu. Sebagai manusia ngerasa ikut terancam, ikut gitu-gitunya ya, filmnya ya. Itu Annabelle takut karena emang Kakak pernah ke museumnya Annabelle. Apakah itu sebelum tuh, sebelum kan kita ke Warren Museum itu tahun lalu. Itu nonton Amerika Annabelle kan? Iya. Waktu nonton kan udah lama banget. Oh iya, sempat ke museumnya juga. Kalau itu udah beda lagi. Itu dalam rangka apa, Kak? Kita waktu itu juga syuting buat episode spesial, ada ditayang di aplikasi DMS Plus sama di YouTube aku juga. Jadi kita emang perjalanan ke sana, salah satu tempatnya adalah si museum ini gitu. Penelusuran juga ya? Penelusuran itu pusing, sakit kepala dalam situ. Iya kan? Iya, sebenarnya ada sosok di satu benda yang lebih mengerikan dari Annabelle sendiri. Gitu. Iya, itu sakit kepala, itu bener-bener aku kalau misalnya lihat kalau nanti kamu nonton, perhatiin tanganku selalu gini. Kayak gue nggak mau nyentuh apapun yang ada dalam situ. Soalnya biar nggak latah nih tangan kita gitu ya. Orang udah ngomong jangan nyentuh, kalau misalnya nyentuh kasih tahu kayak gitu-gitu. Terus kayak bener-bener kan bahasa Inggris kan, iya dong. Gue jadi pakai itu supaya gue nggak salah, gue dengerin, gue fokus aja karena godaan. Jadi pada saat di dalam situ ada bisikan ke aku, itu nge-trigger ego aku. Nge-trigger gini, ayo kamu bisa lihat kan, kamu nggak mau lihat aku kayak apa, ayo gitu. Terus udah gitu ada satu momen, itu ada patung White Lady. Di situ dia cerita mengenai White Lady ini nih. Terus aku dalam hati masuk kayak gini, gue bisa tahu nih White Lady-nya siapa gitu. Itu kan kayak kepancing kan. Terus aku yang kayak aku diam aja, aku dengerin, fokus lagi gitu. Jadi
pancingan-pancingan di dalam diri kita. Aku supaya ngebuka, intinya si sosok yang di situ mau aku ngebuka supaya dia bisa masuk. Serem deh. Oh iya. Serem banget. Iya. Nggak mau ke ini aja sih main-main Indomaret gitu kan? Sampai ke sana-sana. Iklan dong. Oh iya, kasarannya mau ke sana-sana. Ya tapi Kak, kalau apa ya? Misalnya kita culture-nya juga ada yang misalnya dari kuda lumping lah, dari apa zaman-zaman kesurupan kan. Ada nggak orang kesurupan yang nggak balik lagi? Coy, jangan coy dong. Kata-katanya apa ya? Coy. Bro, gimana sih? Apa sih? Jadi waktu itu kayu mana sih? Jauh banget. Jadi Iya masuk. Bukan. Jadi gimana ya ngomongnya ya waktu. Udah kalau nggak mau ngomong nggak apa-apa Kak. Iya. Sebenarnya kita ngikutin pertanyaan aja tadi. Iya. Kak, jangan. Tapi saya sudah iseng juga. Untung aku tahu tadi ini kecoa-kecoaan. Terus apa namanya? Jadi Kesurupan. kemarin tuh baru kejadian. Waktu itu syuting di Klaten. Itu pada saat aku buka komunikasi itu emang adalah momen yang sangat berbahaya karena aku biasanya memberikan ruang di dalam badanku untuk mereka berbicara. Nah, tapi aku harus selalu in control. Kalau misalnya enggak, nanti mereka akan ambil alih. Itu yang selalu ditakutkan. Oke. Nah, kejadian waktu kemarin di pabrik gondang di Klaten. Pada saat aku buka komunikasi, ada yang masuk, bukan mau komunikasi, sudah masuk. Itu aku berhasil digeser full, jadi aku diambil alih. Tapi itu ada hubungannya sama sosok iblis yang kita temuin di Amerika. Jadi waktu 2 tahun yang lalu itu pertama kali ke sana, maksudnya pertama kali penelusuran di Preston Castle, aku udah di marking. Jadi ketemu sama si iblis ini, udah di marking tuh gua. Kedua kalinya ke Amerika, ketemu lagi kan? Ketemu lagi. Makin. Oke. Terus, nah semenjak itu selalu kalau misalnya kita penelusuran di sini yang sosok yang belakangnya ada hubungannya sama sosok demonic, demon, itu pasti sosok ini yang selalu menggoda. Nah, pada momen di Klaten kemarin itu, memang sosoknya itu dia satanik, bisa dibilang satanik sih. Jadi masuk, nah si Fadi ngomong kayak gini, sempat nanya mana pemimpin kamu atau siapa kamu disuruh. Pokoknya intinya dia nanya atasannya siapa lah gitu kan. Ya nggak salah sih dia masuk, karena kan ditanyain. Nah pada saat masuk, ya udah itu aku diambil alih, aku di take over. Nah aku taunya, jadi aku di tempat yang gelap banget. Jadi aku karena panik gelap, aku merem sama melek tuh sama gelapnya. Itu serem banget. Terus pas aku buka mata aku sadar, semua udah pada nangis. Adik aku, ada Bunda Ana Cike, ada Mas De, semua pokoknya udah melukin. Oh kayak yang, oh iya gue terlalu jauh ya gitu. Dan itu untuk pertama kalinya aku bener-bener diambil jauh. Nah amit-amit ya kalau misalnya kelamaan lebih lama ya aku bisa hilang di sana. Bisa balik ya. Terus siapa yang di badan gue? Diari misteri siapa? Nanti bukan diari misteri Sarah. S-nya ini kali, Sumanto kali ya? Astagfirullahaladzim. Kan biar nggak terlalu tegang bercanda ya kan. Tapi itu pelajaran buat aku sih, maksudnya karena memang pada saat komunikasi itu aku juga kepancing. Jadi seharusnya aku nggak boleh emosi. Karena aku ngelihatnya ada sosok itu, dia kayak bilang gini, mau lari kemana gitu. Nah aku ngelawannya, salahnya harusnya aku nggak boleh maju. Nah pada saat aku maju, aku meninggalkan ini, diambil. Tapi ini pertanyaan pribadiku aja ya Kak, pertanyaan ini kayak Kak Sarah bisa, Kak Sarah top of mind orang nih kalau misalnya udah sekarang horor tuh ya Sarah Wijayanto gitu. Tapi ada momen nggak Kak kayak jadi lumayan mengganggu gitu, brandingan sebagai yang dihoror-hororin mulu. Misalnya kayak ada tetangga maghrib belum pulang manggilnya Kak Sarah gitu. Misalnya kayak anak kecil kan, anak saya di iya, mana? cek anak saya di mana gitu misalnya. Iya, Oh, kasih Sarah aja tuh, ibuin Sarah tuh gitu misalnya. Pernah keganggu nggak sama hal itu Kak? Mungkin ada beberapa yang di saat yang kurang tepat gitu ya. Kadang-kadang suka kayak nanya langsung gitu. Di belakangku ada apa? Oh kan ada yang ngikutin, di belakangku ada apa? Di punggung gitu ya. Tapi kayak momennya tuh nggak pas gitu. Terus ada juga kadang-kadang ada teman bawa temennya, itu aku dites juga ada. Oh dites gitu ya. Padahal kan kenapa pakai dites?
Kan bukan mau ujian sekolah ya? Nggak, maksudnya biar apa ya? Maksudnya Dia ini artis ya, bukan mau coba PNS ya guys. Nah, tapi waktu itu jadi aku inget banget tuh di Starbucks Kemang lagi nongkrong gitu, terus tiba-tiba si temennya temanku ini bilang, Mbak Sarah maaf, aku barusan emang iseng gitu, tapi ini sekarang ada yang ngelilingin aku bentuknya ini, maaf banget Mbak, ini gitu. Terus aku bilang, oh iya nggak apa-apa aku gitu. Tapi aku udah nggak enak tuh perasaannya. Maksud aku aneh aja, itu cukup mengganggu karena buat satu kayak why, buat apa gitu. Ya mungkin ada yang ini kayak nggak percaya gitu kali ya. Bisa, Kak. bisa juga. Bisa juga. Cuman itu sering kalau untuk orang ngirim ngetes itu udah makanan sehari-hari sebenarnya. Tapi Kak, apa attitude-nya kita kalau misalnya ketemu, maksudnya Kakak kan ya ada kelebihannya lah gitu soal hal-hal kayak gitu tuh. Attitude-nya kita apa kan kadang-kadang nggak enak juga ya kalau misalnya buka obrolan misalnya kayak orang nggak ngerti kan, misalnya kayak Sarah liatin ini dong gitu-gitu misalnya gitu kayak orang nggak ngerti. Apa kita harus apa sebenarnya, harus ya diem aja lah ya. Santai aja ya gitu maksudnya ya. yang lain ya. Kalau nggak apa-apa kalau misalnya emang ada yang mau ditanyakan, ya nggak masalah juga. Aku bener-bener open. Tapi kan maksudnya lihat momen kayak nggak tiba-tiba Kak di belakang aku ada apa? Gitu loh, kayak kita lagi di acara premier, lagi di acara yang apa formal, gitu kan gitu-gitu, ya, lagi live music ya kan, lagi roku, terus tiba-tiba apa nanyaan ini. Kan maksud aku kayak masa sih lo yakin gitu? Lagi di diskotik gitu. Entah gua. Belakang aku ada apa? Ada gadun tuh. Enong-enong dong. Gitu, kayak gitu. Iya. Tapi kalau yang ini orang yang punya potensi untuk kemasukan, Ya. itu tuh dalam keadaan apa? Katanya kan kalau dia lagi kecapean atau banyak pikiran. Kita punya bisa temen gitu ya? yang si Boah, cewek. Wah, itu gampang banget Anak kesurupan komik. tuh. Tapi dia cenderung lucu-lucu sih keadaannya. Dia lagi ngedate sama cowoknya, terus dia kesurupan. Terus palanya masuk ke mangkok mie. Lagi nonton bioskop berdua sama cowoknya, lagi PDKT kan. Kesurupan gitu-gitu. Dan nggak tahu deh, dia katanya emang lumayan sering kata dia. Cuman sekarang udah jarang ya, lagi jarang. Agak kurang sih cerita lucunya karena udah jarang ya. Sering kesirupan dia malah sekarang. Kesirupan. Manis dong. Ya emang ada beberapa orang yang gitu sih, bolong aja. Cuman tapi harus dilihat lagi gitu karena kadang-kadang bisa jadi macam-macam jawabannya. Kayak apakah ada yang emang benar atau enggak gitu. Dulunya backing vokal slang bro. Oh iya. Iya beneran. Iya. Samping bim-bim sebelah kanan itu. Enggak, bukan sambil mimin sebelah kanan, di belakang. di belakang. Iya, 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang 30 tahun yang lalu, aku itu backing vokal slang ikut tour sama mereka. Lagu yang mana aja? 30 tahun yang lalu ya? 30 tahun lalu. Berarti umur gua baru 2 itu, umur gua baru 2. Hah? Berarti Aku 14 tahun. 14. Oh, berarti kita tahu umur Kasara. Sorry, 15 tahun. Berarti kita tahu umur Kasara sekarang ya. Tapi masih cantik banget loh kakak. Nice. Beres. Serius ya. Serius deh. Serius bener. Gara-gara lo ngomong cantik, sempurna. Kakak ini lagi nyanyi lagi. Kangen, Iya, kangen. jadi aku mulai menulis lagu lagi. Oke. Kemarin udah rilis ada single judulnya Hilang. Terus nanti Ada horor-horornya. Iya, hilang. Benar-benar hilang. Hilang nanti tanggal 31 itu aku akan ada single judulnya Mimpi. Itu aku bikin bareng sama David Noah. Tapi kak, penasaran juga apa yang buat kakak maksudnya tidak melanjutkan karir sebagai penyanyi dulunya? Nggak tahu kan, aku tuh gini loh, aku nggak pernah planning apapun ya. Maksudnya apa yang sudah terjadi dalam hidup aku itu Ya jalan aja gitu. aku jalanin aja. Awalnya dulu kan aku reporter di acara begadang tuh Trans 7. Oke. Ya kan cuman berapa second tuh dulu Iya, kan. iya, iya. Jangan begadang kalau lo sembarangan goyang bahu gitu. Iya. Ketika Rex pasti itu. Enggak dong. Beda. Terus kayak jadi kita ngeliput acara party-party gitu. Nah, abis itu karena sering cerita hantu sama kru-kru sama tim-tim tim behind ininya, akhirnya dengerlah kreatif gitu, diajakin ikut
bintang tamu horor. acara horor gitu. Dulu Wisata Malam, terus Mister Tukul, sampai Masih Dunia Lain. Itu tahun 2010 ke 2010. Ya udah, terus akhirnya ya ke horor. Kejebaknya di situ ya. Terus sampai tahun dulu tuh mimpi aku tuh pengen banget punya acara horor di TV. Oke. Akhirnya tercapailah di akhir tahun 2018. Sempat jalan tuh dulu sama salah satu stasiun TV. 42 episode, tiba-tiba jangan berangkat dulu ya, tunggu. Sampai hari ini nggak ada kabarnya. Jangan berangkat dulu ya itu tadi. Tanda-tanda program bungkus emang. Iya. Tapi kita udah siap waktu itu. Udah Jangan siap berangkat semua. dulu ya, Jangan berangkat tunggu. dulu. Sampai hari ini nggak ada kabarnya. Tapi nggak apa-apa. Karena itu akhirnya aku sedih tuh. Aku sedih kayak, aduh gimana ya, pengen. Kan udah punya YouTube. Pak Dem bilang itu. Kenapa nggak bikin aja? Akhirnya rajin lah. Yang tadinya aku pertama kali posting tahun 2016. 2018 kita mulai syuting Diari Misteri Sarah dengan kamera seadanya, lampu pakai lampu HP, clip on cuma satu. Secukupnya lah Jadi pada masa kita itu mulai, ya. mulai dari situ mulai Sampai growing. sebesar sekarang sampai ya. akhirnya kita udah mau anniversary ke-6. Makanya kita bikin horror festival untuk anniversary ke-6. Tapi kan gitu, maksudnya rasanya juga masih ada lagi, buktinya masih Iyalah, mau bikin masih single pengen. lagi, masih mau Nyanyi, nyanyi oh lagi. iya. Gabungin Tapi juga nyanyi nyanyi ya? sama horor gabungin. Tapi nggak kemarin tahun 2015 aku mini album. Tapi nggak pernah apa ya ngerasa. Jadi tadinya tuh aku pikir yaudahlah gue cuma pengen nulis lagu, gue keluarin gitu aja. Tapi tidak diseriusin. Nah kali ini tuh entah kenapa enggak ya gitu. Maksudnya siapa tahu di luar sana emang ada yang appreciate musik aku, ada yang bisa mendengarkan pesan dari lagu aku, kenapa enggak gitu. Jadi mulai menulis lagi. Ya Jadi, kayak si banyak DMS lagu. awal-awal lah kan, ya Iya. kan? Orang punya YouTube, kenapa nggak dilakukan? 6 tahun. Tapi pas nulis lirik tuh ada nuansa horornya juga di Ada, lirik. kan ada yang dulu tahun 2015 ada lagunya Suti tuh. Pancene kulitku pucat, rambut tua. Itu Itu lagu kenapa? apa, Kak? Ada nyamuk ya? Nggak, emang kolesterol katanya. Astagfirullah. Kenceng-kenceng leher. Itu lagunya Oh, iya. Suti, lagunya Suti. Terus ada Kangen, Sebatas Angan. Judulnya gitu-gitu ya. Terus Jeritan malam nggak ada jeritan? nggak ada dong. Ini Ada. kan, dulu kan ada lagu apa? Gebi. Oh, jauh kau pergi. Itu katanya lagu horor itu katanya. Oh, iya. Enggak, tapi sebenarnya kalau nggak ada branding horor biasa aja itu lagu Iya, tahu. iya, iya, Kayak iya. cinta-cintaan. Iya sih. Tapi kalau misalnya Di branding horor. kalau kalian dengar lagunya, sebenarnya itu lagu cinta aja. Iya. Jadi bisa jadi banyak arti sebenarnya. Tapi ada pesan di balik si lirik sebenarnya. Jadi kalau misalnya didengerin, coba dengerinnya pakai ini. Pakai clip on. Bukan, pakai rasa ini. Iya, pakai hati. Nah, Pakai wasit. iya. Iya, Kalau pakai wasit. cuma di kepala, kenapa sakit dirasa? Nah, Anjay. itu dia. Iya, kalau cuma di kepala kenapa sakit Sudut nyampe sini? pandang. Nah, itu dia. Iya, Sudut pandang iya, horor. iya. Luar biasa. Yeay. Kak, thank you ya udah main-main ke Geger, main-main ke Terima tema. kasih. Kakak lancar untuk singlenya. Ya. Single apa mini album apa mau album? Single Awalnya dulu single nanti dulu. ya, single dulu. Dan ada Sukses juga proyekan untuk horror film-film juga festival. kan? Ya. Iya. Proyekan film. Nanti ada film juga dari aku main di situ maksudnya. Itu film Santet Segoro Pitu tanggal 7 November. Santet, Santet Segoro Pitu artinya apa itu, Kak? Katanya santet terkuat di Jawa katanya. Itu Segoro Pitu laut gimana? 7 lautan ya. Oke, ya. Ya wes, lancar-lancar ya Kak. Thank you Sukses. for having me. Horror festivalnya juga. Semua yang Kakak kerjain, yang penting Kakak sehat-sehat. Amin. Thank you so Buat Bang much. Demian juga. Ya, Ya. salam buat Bang Demian. Sampai ketemu lagi di Geger, Jegel Geger, Ger. Bye.